Dasar atau asal muasalnya itu adalah masalah tentang syukur nikmat. Mensyukuri nikmat itu perlu wahyu atau tidak perlu wahyu, atau cukup akal saja untuk mensyukuri nikmat. Masalahnya ketika seseorang sholat, itu sholatnya itu adalah untuk bersyukur. Ada orang sholat itu karena takut masuk neraka. Maksudnya gini, kalau dia tidak sholat takut dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ada juga orang sholat karena minta surga, minta pahala. Tapi ada orang yang sholat itu bukan karena takut kepada neraka, bukan karena minta surga, minta pahala, tapi sholatnya itu adalah karena syukur, karena bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Penjelasan dari Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti tentang zaman fatrah, tentang orang tua Nabi dan orang-orang yang meninggal pada zaman fatrah, di mana kedudukannya itu sangat panjang. Dan kali ini kita memasuki penjelasan dari hadis yang ke-7. Penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran sudah selesai. Berikutnya adalah penjelasan dari hadis tentang ahlul fatrah pada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u, hadis yang ke-7. Akhrajat Tabrani wa Abu Naim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga Abu Naim an Mu'ad bin Jabal. Kedua-duanya mengambil hadis dari Mu'ad bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil mamsuhi aklan. Nanti di hari kiamat akan dihadirkan orang yang akalnya terhapus. Akal terhapus itu artinya dia tidak bisa berpikir apa-apa. Seperti orang pikun itu akalnya terhapus, atau orang idiot dari lahir itu akalnya terhapus, atau orang gila itu akalnya terhapus. Nanti orang yang tidak bisa mengamalkan agama, tidak bisa menjalankan perintah Allah lantaran akalnya terhapus, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil haliki fil fatrati. Dan juga nanti akan dikumpulkan oleh Allah orang-orang yang meninggal pada masa fatrah, di mana Nabi belum diutus, syariat yang telah lalu sudah tidak berlaku, Nabi belum diutus, syariat baru belum datang. Jadi nggak bisa melakukan apa-apa, menjalankan perintah Allah untuk ibadah tidak bisa. Karena apa? Karena belum datang Nabi. Nanti semuanya itu akan dikumpulkan. Wabil haliki sagiran. Dan juga dikumpulkan nanti oleh Allah orang-orang yang meninggal masih kecil. Jadi anak-anak kecil nanti begitu lahir belum balik terus meninggal, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akalnya terhapus. Orang-orang yang meninggal pada zaman fatrah. Anak yang baru lahir meninggal belum bisa beramal apa-apa, belum bisa menjalankan perintah Allah, belum bisa meninggalkan larangan Allah. Jadi melakukan perbuatan semaunya sendiri karena belum tahu larangan, belum tahu perintah. Nanti semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang terhapus akalnya itu, yang akalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi akal yang sempurna, nanti akan mengadu, berdoa, menyampaikan sesuatu kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhan, lau ataitani aklan, andaikan engkau beri aku akal, maka man ataitahu aklan bias ada bi aklihi minni,
niscaya orang-orang yang telah engkau beri akal itu tidak lebih bahagia daripada aku. Maksudnya begini, ya Rabbi, wahai Allah, andaikan engkau aku beri akal pada saat itu, niscaya aku lebih bahagia daripada mereka orang-orang yang engkau beri akal. Artinya aku akan mengungguli kebahagiaanku daripada kebahagiaan mereka-mereka yang diberi akal. Jadi orang yang akalnya terhapus, akalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mengadu seperti itu. Wahai Allah, andaikan engkau beri aku akal, niscaya aku akan lebih berbahagia daripada mereka-mereka yang telah engkau beri akal. Wa dzukira fil haliki fil fatrati, dan juga disebutkan tentang orang yang meninggal di zaman fatrah, wassaghiri, dan meninggal di zaman masih bayi, artinya baru dilahirkan, belum balik dia meninggal. Nah, wadzalik, kedua-duanya nanti akan mengadu kepada Allah seperti itu. Orang yang meninggal di zaman fatrah juga akan mengadu begitu. Artinya kaduannya itu semisal dengan yang dikadukan oleh orang yang akalnya terhapus. Umpamanya orang yang meninggal di zaman fatrah nanti akan mengadu, wahai Allah, Rasul belum engkau kirim kepada kami. Kami tidak bisa beramal apa-apa tanpa ada Rasul. Kami tidak bisa beribadah apa-apa tanpa ada Rasul. Lalu bagaimana kami mau mengamalkan perintahmu? Rasul belum engkau kirim kepadaku. Yang kecil juga begitu. Nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal di waktu kecil. Fayaqulur Rabbu. Lalu Allah Sang Maha Pencipta berfirman kepada mereka-mereka yang mengadu kepada Allah, baik orang itu yang terhapus akalnya, atau orang yang meninggal di zaman fatrah, atau mereka yang masih kecil belum balik sudah diambil oleh Allah, sudah meninggal. Allah berfirman kepada mereka, inni amurukum bi amrin fatuti'un, aku akan perintah kepada kalian, apakah kalian mau taat? Itu ujian dari Allah. Aku akan perintah kepada kalian, apakah nanti kamu akan mentaati perintahku? Kira-kira begitu. Lalu fayaquluna ahlul fatrah, orang yang terhapus akalnya, anak kecil yang meninggal belum sampai dewasa, mereka menjawab, na'am, ya. Artinya tentu saja ya Allah, aku akan mentaati seluruh perintahmu. Dijawab seperti itu. Fayaqulu, lalu Allah keluarkan perintah kepada mereka, idhabu, kalian yang terhapus akalnya, yang meninggal masih kecil, yang meninggal zaman fatrah, kalian semua pergi. Fadkhulun naro, dan masuklah kalian ke dalam neraka. Mereka diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Kan ujiannya adalah ujian ketaatan. Maka Allah perintahkan dengan perintahnya agar mereka pergi menuju ke neraka dan masuk ke dalam neraka. Qala, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal itu. Walau dakhaluha, andaikan mereka orang-orang yang terhapus akalnya, yang meninggal pada zaman fatrah, yang meninggal masih kecil itu, mereka begitu diperintah langsung masuki neraka, idhabu, pergilah kalian, wadkhuluha, dan masuk kalian ke dalam neraka. Lalu mereka masuk ke dalam neraka, andaikan seperti itu, madarrathum, maka neraka tidak akan berbahaya bagi mereka. Andaikan saja mereka itu orang-orang yang meninggal pada zaman fatrah, orang-orang yang terhapus akalnya, orang-orang yang meninggal sebelum dia balik, menjalankan perintah Allah ketika diperintahkan masuk kamu ke dalam neraka, tanpa pikir panjang langsung masuk begitu saja, maka Rasulullah sampaikan, lau dakhaluha madarrathum, andaikan begitu diperintah langsung menjalankan perintah itu, masuk rame-rame ke dalam neraka, maka neraka itu tidak akan membahayakan baginya. Neraka tidak akan panas dan ia tidak akan terbakar oleh neraka. Kenapa? Panasnya neraka itu atas izin Allah, dinginnya neraka juga atas izin Allah. Api itu panas karena kehendak Allah, api itu tidak panas juga karena kehendak Allah. Tapi kalau api itu panas dan pasti panas, tidak ada kaitannya dengan Allah, niscaya
Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah terbakar oleh api ketika dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam api, ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ternyata Allah perintahkan ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api itu tidak sama sekali membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka andaikan mereka itu perintah pertamanya dilaksanakan langsung masuk ke dalam neraka, maka neraka itu tidak akan membahayakan bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau memasuki itu. Katanya taat. Saya akan perintah kepada kalian. Apakah kalian mau taati? Naam, jawabnya ya. Aku akan taat. Omongnya seperti itu. Tapi begitu diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, tidak mau dia masuk dalam neraka. Artinya dia tidak taat. Fatukhraju alaihim faraisun. Maka berkali-kali waktu diberikan kepada orang itu, kepada yang terhapus akalnya, yang meninggal pada zaman fatrah, yang meninggal sebelum dia balik, diperintahkan padanya. Mereka itu hanya buang-buang waktu saja. Fayadhunnuna annaha, dan mereka orang-orang yang meninggal pada zaman fatrah, yang terhapus akalnya, yang meninggal sebelum dia balik, mereka semuanya mengira qad ahlakat ma khalaqallahu min syai'in. Neraka itu benar-benar akan menghancurkan mereka, akan meluluhkan mereka semua yang Allah ciptakan, sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi semua yang masuk ke situ pasti akan hancur. Mereka menganggapnya seperti itu. Fayarji'una sara'an. Lalu karena punya anggapan seperti itu, melihat api yang meluap-luap, kemudian orang yang di dalamnya itu mekek-mekek kesakitan, maka mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma ya'muruhum ats-tsaniyata. Lalu Allah perintahkan kembali, idhabu ilaiha. Kalian pergi kepada neraka, fadkhuluha, lalu masuklah ke dalamnya. Diperintahkan lagi seperti itu. Kembali kepada Allah, Allah kembali perintah, pergi ke neraka dan masuklah ke dalamnya. Fayarji'una kadzalika. Yang kedua kali juga tidak mau masuk. Kembali lagi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulur rabbu. Maka karena berulang-ulang Allah perintahkan untuk menguji ketaatan mereka. Katanya taat kalau diperintah, ternyata disuruh masuk ke dalam neraka tidak mau masuk. Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu Allah berfirman, qabla an akhluqakum alimtu. Sebelum aku ciptakan kalian, sungguh aku telah tahu ma antum amiluna. Kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan mau mentaati perintahku, kalian tidak akan melakukan apa yang aku perintahkan. Wa ala ilmi khalaqtukum. Dan kalian itu berdasarkan pengetahuanku, kata Allah, kalian aku ciptakan. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu Allah telah tahu sebelum diciptakan. Wa ila ilmi tusiruna dhamiyahum. Dan berdasarkan ilmuku juga kalian semuanya akan menjadi hamba mereka. Hamba mereka maksudnya adalah hamba ausan, hamba berhala-berhala itu. Mereka akan menyembah kepada berhala-berhala itu. Fata'khudahum, maka ambillah berhala-berhala itu. Allah sampaikan seperti itu kepada mereka. Orang-orang jahiliyah yang meninggal pada zaman fatrah, Rasulullah SAW sampaikan tentang apa yang Allah akan sampaikan nanti kepada mereka. Sebelum aku ciptakan kalian, aku telah tahu, kata Allah. Kalian tidak akan mau mentaati perintahku. Karena kalian itu aku ciptakan dari ilmuku. Artinya Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Sebelum ia diciptakan pun Allah sudah tahu. Dan Allah juga tahu bahwasanya mereka-mereka itu orang jahiliyah yang meninggal pada zaman fatrah itu nanti akan menjadi hamba-hamba ausan. Mereka akan menyembah berhala-berhala. Orang yang menyembah berhala, Allah sampaikan ambil berhala itu, mintalah kepadanya, kepada berhala itu. Penjelasan dari
Al-Kaya Al-Harasi qala Al-Kaya Al-Harasi fi ta'liqihi. Al-Kaya Al-Harasi di dalam kitab ta'liqnya beliau menyampaikan fil usuli tentang dasar atau asal muasal fi mas'alati syukrinil mun'imi. Dasar atau asal muasalnya itu adalah masalah tentang syukur nikmat. Mensyukuri nikmat itu perlu wahyu atau tidak perlu wahyu, atau cukup akal saja untuk mensyukuri nikmat. Masalahnya ketika seseorang sholat, itu sholatnya itu adalah untuk bersyukur. Ada orang sholat itu karena takut masuk neraka. Maksudnya gini, kalau dia tidak sholat takut dimasukkan Allah ke dalam neraka. Artinya sholatnya itu adalah karena takut masuk ke dalam neraka kalau nggak sholat. Berarti sholatnya takut kepada neraka. Ada juga orang sholat karena minta surga, minta pahala. Dia sholat minta surga, dia sholat minta pahala. Surga yang akan dia tempati nanti, pahala yang dia akan nikmati nanti. Tapi ada orang yang sholat itu bukan karena takut kepada neraka, bukan karena minta surga, minta pahala, tapi sholatnya itu adalah karena syukur, karena bersyukur. Ta'diyatan li syukri, menjalankan kesyukurannya kepada Allah. Ada yang seperti itu, melakukan sesuatu itu karena syukur. Lalu mensyukuri nikmat Allah ini, apakah cukup dengan akal, tidak usah dengan wahyu? Seperti sholat itu juga tujuannya adalah di dalam sholatnya itu ta'diyatan li syukri, menjalankan kesyukuran kepada Allah. Apakah sholat bisa dilakukan hanya dengan akal, tidak dengan wahyu? Maka di sini Al-Kaya Al-Harasi di dalam kitab ta'liqnya beliau menyampaikan asal muasal masalah ini adalah masalah mensyukuri nikmat. Apakah mensyukuri nikmat itu cukup dengan akal atau perlu dengan wahyu? Beliau sampaikan, i'lam, dan ketahuilah, annalladzi istaqarra alaihi ara'u ahli sunnati qatibatan. Ketahuilah bahwa yang ditetapkan oleh ahlu sunnah, oleh pendapat ahlu sunnah secara keseluruhan tentang mensyukuri nikmat itu adalah annahu la mudriku li ahkamin. Mensyukuri nikmat itu tidak bisa diketahui, artinya akal tidak bisa mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat siwa syara'il ma'kul, kecuali dengan wahyu. Jadi beliau sampaikan untuk mengetahui bagaimana cara syukur terhadap nikmat Allah itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali dengan wahyu. Kalau dengan wahyu berarti harus ada Rasul, karena yang membawa wahyu itu adalah Rasul. Jadi bagaimana tata cara sholat itu adalah bergantung kepada wahyu, bergantung kepada Rasul, tidak bisa dengan akal kita. Wala yultaqa hukmun min qadiyatil uqul, dan tidak bisa diketahui dengan menetapkan ketetapan akal. Tidak bisa kita sholat mengandalkan akal. Artinya seseorang mensyukuri nikmat itu tidak bisa hanya dengan akal, harus ada bimbingan wahyu. Kalau dengan bimbingan wahyu artinya harus ada Rasul yang membawa wahyu itu. Oleh karena itu tidak bisa akal memandu kita bersyukur kepada Allah. Yang bisa memandu kita bersyukur kepada Allah adalah wahyu. Ada perintah dari Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadisnya, baru kita bisa melakukan sholat yang merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man ada ahlul haqqi, adapun selain ahlul haq, maksudnya adalah selain ahlu sunnah, orang-orang yang mengandalkan pikiran, orang-orang yang di luar ahlul haq, ahli kebenaran. Benar itu kan menurut Al-Quran, benar itu menurut hadis, bukan menurut akal. Adapun orang-orang yang bukan ahlul haq, min tabaqatil khalqi,
dari kelompok-kelompok ciptaan Allah. Jadi manusia-manusia yang membuat kelompok-kelompok karrafidhati, seperti Rafidah. Rafidah itu pecahan daripada Syiah, sekte daripada Syiah, Syiah Rafidah. Seperti Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu yang memprakarsai adalah Abdullah bin Sabah. Jadi seperti Syiah Ar-Rafidah itu bukan ahlul haq menurut Jalaluddin, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Wal Karomiyah, juga kelompok namanya Karomiyah. Karomiyah ini adalah ahadun min madhabil murji'ah, salah satu dari pecahan murji'ah, kelompok murji'ah yang diprakarsai oleh Ibnu Karam. Ia ini sesungguhnya adalah madhabnya madhab Hanafi, tetapi dia menyimpang dari ahlul haq. Mereka mengedepankan akalnya. Rafidah mengedepankan akalnya, Karomiyah juga mengedepankan akalnya. Wal Mu'tazilati, dan juga kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diprakarsai oleh Wasil bin Atta. Walaupun Abu Hasan Al-Asy'ari awalnya masuk di situ. Setelah itu baru Iktizal. Iktizal itu menyendiri karena merasa tidak cocok apa yang diterapkan di dalam keyakinan Mu'tazilah itu dengan hati yang nggak cocok. Kemudian hatinya dibimbing oleh Allah, akhirnya keluarlah dan akhirnya membentuk sebuah madhab namanya Asy'ari, atau kelompok namanya Asy'ari. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Rafidah, Karomiyah, Mu'tazilah, wa wairihim, dan yang lain-lainnya, fa innahum dhahabu, mereka itu berpendapat ila annal ahkama munqasimatun, hukum itu terbagi, tidak satu tapi terbagi. Rafidah dari Syiah, Karomiyah dari Murji'ah. Syiah itu awalnya adalah pendukung Sayyidina Ali. Orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali itu namanya Syiah, yang mendukung. Yang keluar dari barisan Sayyidina Ali namanya Khawarij. Keluar. Kenapa Khawarij ini keluar? Karena tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali. Pas terjadi arbitrase, perang diplomasi antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, itu kan mereka tidak setuju. Karena apa? Kelompok Muawiyah hampir kalah. Sudah terdesak hampir kalah. Karena kelihayan Amr bin As dicucuknya Al-Quran dan diangkat ke atas tanda perdamaian. Itu terjadi di Siffin, namanya perang Siffin. Disitulah kemudian terus terjadi arbitrase atau perang diplomasi, pinter-pinteran ngomong. Ternyata pada posisi ini Sayyidina Ali diposisikan kalah. Kenapa? Karena Abu Musa Al-Asy'ari, juru bicaranya Sayyidina Ali, ini adalah orang tua yang sangat disegani. Orang tua karena disegani, maka dia ini orangnya lurus. Kemudian disuruh pidato duluan. Setelah itu baru Amr bin As yang pidato. Ternyata pidatonya itu dipatahkan oleh Amr bin As. Akhirnya orang-orang yang berada di barisan Ali tidak setuju. Lalu mengambil ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Siapa orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Maka Khawarij menganggap Sayyidina Ali itu adalah kafir. Oleh karena itu Sayyidina Ali itu meninggal, itu ditikam, dibunuh oleh seorang Khawarij. Nah, di sini bahayanya Khawarij itu, kalau nggak sepaham dengan dirinya, darahnya halal, walaupun dia itu sesungguhnya adalah masih Islam. Kita semua ini menurut Khawarij darahnya adalah halal karena tidak sepakat dengan dia. Ini adalah mereka yang keluar dari barisan Ali. Namanya Khawarij, yang berada di belakang Sayyidina Ali namanya Syiah. Dan Syiah ini terpecah. Ada Syiah yang sektenya yang sesat seperti Rafidah, Syiah Rafidah. Kemudian yang kedua Murji'ah. Murji'ah itu adalah kelompok yang muncul
setelah terjadi pertikaian pendapat atau perbedaan pendapat. Apa kata Murji'ah? Semuanya diserahkan kepada Allah. Nanti Allah yang menghukumi. Apakah ini salah atau benar? Semuanya diserahkan kepada Allah. Lalu sekte dari Murji'ah muncul, namanya Karomiyah. Karomiyah inilah yang mengedepankan akal, yang dipimpin oleh Ibnu Karom. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah itu muncul kemudian, yang dipimpin oleh Wasil bin Atta, di mana mereka ini adalah mengandalkan akalnya. Mereka berpendapat bahwasanya hukum itu bisa terbagi-bagi. Faminha ma yaltaqi minasyar'il mangkul, di antaranya hukum itu ada yang bisa diketahui dengan wahyu, wa minha ma yaltaqi min qadiyatil uqul, ada yang diketahui dengan akal. Jadi beliau sampaikan, orang-orang ini berpendapat hukum itu bisa dilihat dari dua. Satu, bisa diketahui dengan akal. Yang kedua, bisa diketahui dengan wahyu. Jadi wahyu bisa mengetahui hukum, akal juga bisa mengetahui hukum. Baik, itu saja dulu. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Nama, ada tubuh, hati, roh daripada manusia. Oh gitu. Jadi ketiga unsur tersebut, bagaimana caranya itu kita untuk mempersatukan itu ketiga unsur tersebut. Oh gitu, ya sudah paham saya. Ya paham. Ya. Baik, pertanyaan pertama, khusyuk di dalam sholat. Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Arba'in Nawawinya, orang sholat itu ada dua macam. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Yang jujur itulah yang khusyuk, yang tidak jujur itu tidak khusyuk. Gimana sholat yang jujur itu? Sholat yang jujur itu disebutkan adalah ketika dia sholat, jasadnya ada di situ, rohnya juga ada di situ. Jadi pada saat jasadnya sholat, rohnya ikut sholat. Itu namanya jujur di dalam sholat. Sementara khusyuk itu disebutkan adalah pertama hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ketika seseorang sholat kemudian menghadirkan hatinya pada saat sholat, maka akan terjadi sholatnya itu khusyuk. Yang pertama itu hudurul qalbi, hatinya hadir. Kemudian yang kedua, akalnya sadar. Hudurul akli, akalnya sadar. Sadar kalau dia sedang sholat, hatinya hadir, akalnya sadar. Kemudian dia itu khudu'ul arkan, rukun-rukun di dalam sholat itu dipatuhi, aturan-aturannya dipatuhi. Kemudian juga khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya itu anteng, tidak gerak kanan, gerak kiri. Jadi ada 4 ketika seseorang itu sholat harus dihadirkan supaya khusyuk. Yang pertama, hatinya harus hadir pada saat sholat. Makanya kita sholat itu ketika Allahu Akbar, itu sambil kita membaca Allahu Akbar, itu memasang niat di dalam hati. Hatinya berbunyi usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin dan seterusnya, bar selesai. Bukan sebelumnya, bukan sebelum takbir. Sebelum takbir itu bukan niat tapi lafadz niat. Lalu gimana sebelum takbir dibaca? Boleh, sebelum takbir kan belum mulai sholat, boleh. Dan itu untuk menguatkan niat kita. Jadi pada saat kita belum mengangkat tangan, itu sudah berbunyi mendahului, menetapkan hati kita. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Pas Allahu Akbar itu baru kita mulai pasang niat. Itu namanya hudurul qalbi. Itu artinya kita menghadirkan hati kita mulai dari awal. Dari awal kita niat. Setelah kita menghadirkan hati kita pada saat kita sholat tadi,
Kemudian akal kita harus sadar kalau kita sedang sholat isya. Kadang-kadang ada orang kan sholat isya usolli fardhal maghribi, belum takbir, itu akalnya nggak sadar maghrib yang disebut. Kemudian setelah akalnya sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, terus sampai salam. Itu semuanya diikuti, dan khusyukul jawarih, dan anggota tubuhnya itu tangan, mata itu nggak boleh dilalatan kemana-mana, nggak boleh melihat kemana-mana. Itu kalau kita bisa melakukan 4 ini, maka sholat kita bisa khusyuk. Dan semuanya itu nggak bisa mendadak gitu saja, itu perlu latihan. Yang latihan saja kadang-kadang masih diganggu setan. Begitu sholat Allahu Akbar, oh iya, tadi kunciku udah aku cabut dari motor ya. Masih kayak gitu kadang-kadang itu, masih diganggu oleh setan itu. Yang sudah terbiasa kayak gitu. Setan itu lari hanya pada saat azan, itu lari terbirit-birit. Dan yang kedua pada saat iqamah. Setelah itu dia balik lagi, secepat dia lari itu tadi. Oleh karena itu 4 hal ini ketika kita mau khusyuk harus kita jalankan. Pada saat sholat hudurul qalbi, hatinya hadir. Kemudian setelah hatinya akan syuhudul akli, akalnya sadar. Setelah akalnya sadar khudu'ul arkan, ngikuti rukun-rukun sholat. Kemudian terus khusyukul jawarih, anggota tubuhnya itu khusyuk. Jadi seperti itu, Pak. Apa perbedaan bacaan tahiyat awal atau tahiyat akhir antara sholat sunnah 2 rakaat dan sholat fardu? Apa perbedaan tahiyat ya? Apa perbedaan tahiyat sholat sunnah 2 rakaat dengan rakaat sholat wajib? Tidak ada bedanya. Ketika kita membaca tahiyat di sholat fardu dan sholat sunnah, kedua-duanya sama tahiyatnya. Ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, maka tahiyatnya adalah tahiyat akhir. Ketika kita sholat subuh, tahiyatnya adalah tahiyat akhir. Maka ketika tahiyat akhir itu tidak ada bedanya, hanya saja sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat fardu ada tahiyat awal dan itu hukumnya sunnah. Ketika tertinggal itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau untuk sholat sunnah nggak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal dalam sholat sunnah. Yang ada tahiyat akhir di dalam sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu masna. Sholat sunnah itu adalah 2-2. Kalaupun seandainya ada 10 rakaat langsung salam, itu salam tahiyatnya adalah di paling ujung. Ada sholat sunnah 4 rakaat 1 salam, atau sholat sunnah 6 rakaat 1 salam. Itu Nabi pernah melakukan itu. Sholat 6 rakaat 1 salam, dan bahkan 10 rakaat 1 salam, kemudian terus ditutup dengan 1 witir. 1 rakaat witir terus salam. Jadi untuk tahiyat akhir sholat sunnah dan sholat wajib itu tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah di dalam sholat wajib ada tahiyat awal, di dalam sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Allah menciptakan alam ini semuanya ada 7 lapis. Langit diciptakan 7 lapis. Kemudian bumi diciptakan 7 lapis. Itu yang dimaksud kalau alam itu adalah langit dan bumi. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, alam itu adalah seluruh yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau ditanya berapa lapis, itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Kullu mutaghayyirin alamun wa kullu alamin hadisun wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun. Setiap yang bergerak itu adalah alam. Seperti ayam jalan itu alam. Pohon tumbuh dari kecil kemudian besar itu termasuk alam. Karena dia melakukan perubahan. Setiap yang berubah itu namanya alam. Wa kullu mutaghayyirin, dan setiap yang berubah itu adalah alam. Wa kullu alamin labudda wa kullu alamin hadisun, dan setiap alam itu adalah baru. Dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Jadi tidak ada yang baru tanpa ada yang membaharukan. Satu contoh, ini ada kertas. Ini kertas ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada yang membuat. Itu pasti ada yang membuat kertas ini.
Kalaulah kertas ini ada yang membuat secara besar, alam ini ada, pasti juga ada yang membuat. Kalau kertas ini yang membuat adalah pabrik. Pabrik yang menjalankan adalah orang. Orang yang membuat adalah Allah melalui orang tuanya. Orang tuanya juga yang membuat adalah Allah melalui orang tuanya. Kalau nanti ada yang bertanya, ada yang mengatakan, yang membuat kamu siapa? Ibumu. Lalu yang membuat ibumu siapa? Orang tuanya lagi. Yang seperti itu nggak ada habisnya. Intinya semuanya itu yang menciptakan adalah Allah. Oleh karena itu, kalau yang dimaksud alam itu adalah bumi ini, maka bumi ini lapis 7. Langit juga lapis 7. Ketika langit lapis 7, maka khalaqallahu sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Dan ini telah dibahas di dalam ilmu tauhid bahwasanya semua dari paling tinggi, langit yang paling tinggi sampai langit yang paling dasar, itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai Allah, dan itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang dimaksud alam itu adalah bumi, maka bumi lapis 7. Yang dimaksud dengan langit, maka langit juga lapis 7. Kemudian sesungguhnya alam itu tidak hanya bumi dan langit, tapi seluruh dan bahkan antara bumi dan langit itu adalah alam. Manusia itu ada termasuk alam, malaikat itu juga termasuk alam. Kenapa dikatakan alam? Karena malaikat itu tadinya tidak ada, kemudian terus ada. Yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya kapan Allah itu diciptakan, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang bodoh. Kenapa? Karena Allah itu tidak berawal. Karena Allah tidak berawal, itulah dan tidak berakhir, itulah namanya baqo, kekal. Yang namanya kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir, ada terus. Sementara kita ini fana. Fana itu apa? Tadinya tidak ada, kemudian terus ada, kemudian terus tidak ada. Aujadallahu, Allah adakan. Setelah Allah adakan, baru amatallahu, lalu Allah matikan. Begitu diadakan, hiduplah dia di muka bumi ini. Setelah hidup di muka bumi ini, kemudian terus Allah tiadakan. Begitu Allah tiadakan, maka habislah hidupnya di muka bumi ini. Maka baqo, kekal, itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan al-muhdis wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun. Setiap yang baru harus ada yang membaharukan, termasuk seluruh yang ada di muka bumi ini yang tadinya tidak ada kemudian terus ada. Nah, ini masjid ini tadinya tidak ada, yakin ini tadinya tidak ada, kemudian terus diadakan oleh Allah melalui tukang-tukang itu, yang diawali dengan pemikir awalnya. Pemikir awal kemudian menyampaikan kepada para tukang-tukang. Setelah tukang-tukang menjalankan, tegaklah Masjid Al-Mabrur ini. Nanti pada suatu saat Allah habiskan Masjid Al-Mabrur ini, hilang Masjid Al-Mabrur ini, nggak ada lagi. Ini berarti termasuk yang baru, hadis. Oleh karena itu, kullu mutaghayyirin alamun wa kullu alamin hadisun wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun. Setiap yang bergerak adalah alam, dan setiap alam adalah baru, dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Ya sudah tidak asing lagi yang membaharukan siapa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.